Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, ambulan yang membawa jenazah menabrak truk di jalur selatan Brebes, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini pemirsa, sopir dan penumpang yang duduk di depan pun tewas. Tabrakan ambulan dengan truk di Jalan Raya Kuta Mandala, Kabupaten Brebes terjadi Rabu dini hari kemarin. Sopir ambulans dan seorang penumpang yang duduk di depan tewas di lokasi. 3 orang penumpang pengantar jenazah luka-luka. Korban luka dan tewas dibawa ke RSUD Bumi Ayu Brebes. Kejadian bermula saat mobil ambulans berusaha mendahului kendaraan lain di tikungan. Namun dari arah berlawanan melaju truk hingga tabrakan tak terhindarkan. Truk kemudian kabur usai menabrak ambulans. Untuk informasi dari anggota, setelah dicek TKP, untuk penumpang sendiri ada 5 orang, 6 dengan jenazah dan 1 orang supir. Yang meninggal? Yang meninggal di tempat kejadian diinformasikan ada 2, yaitu supir dan penumpang yang ada di depan. Polisi masih memburu pengemudi truk. Kasus ini ditangani unit laka lantas Polres Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Pemirsa, korban kecelakaan rombongan ibu-ibu arisan di Malang, Jawa Timur bertambah menjadi 8 orang. Kecelakaan diduga akibat supir mengantuk dan menabrak pohon. Polisi belum menetapkan tersangka kecelakaan tunggal yang merenggut 8 nyawa di Desa Wringin, Anom, Kecamatan Poncokusumo, Malang, Jawa Timur. Pasalnya, pengemudi mobil bak terbuka Muhammad Asim masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, dan belum bisa diminta keterangan terkait kecelakaan yang dialaminya. Dari keterangan saksi korban, polisi menduga kecelakaan akibat pengemudi mengantuk dan hilang kendali hingga akhirnya menabrak pohon di tepi jalan. Belum ada penetapan tersangka, Mas. Tapi kita sudah mengambil langkah menuju ke arah sana. Kita sudah melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi yang ada di TKP. Kemudian juga kita telah melakukan scan TKP dan membuat olah TKP. Sebelumnya mobil bak terbuka ini tengah membawa 14 orang penumpang menabrak pohon yang ada di sisi kiri jalan. Para korban dalam perjalanan pulang dari lokasi arisan di Ranupane Lumajang ke Desa Ledoksari, Tumpang. Jenazah korban meninggal dibawa ke RSUD Dr. Saiful Anwar, Malang. Sementara korban luka dirawat di Rumah Sakit Sumber Sentosa. Sementara itu pemirsa, seorang ibu melahirkan bayinya di dalam kapal feri tujuan Raas Jangkar Situbondo, Jawa Timur. Meski dalam kondisi darurat, ibu beserta bayi laki-lakinya dalam kondisi sehat. Nyaman nggak? Nyaman? Nyaman? Sama-sama. 1, 2, 3, sama-sama. Inilah video saat petugas kesehatan mengevakuasi salah satu penumpang kapal feri di Pelabuhan Jangkar Situbondo, Jawa Timur. Salah satu penumpang diketahui melahirkan saat dalam perjalanan laut. Nur Hidayatul Ramadhani melahirkan bayi di dalam dek kapal. Proses kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki ini berlangsung normal dan lancar. Petugas kapal feri Dharma Kartika langsung menghubungi tim medis di Pelabuhan Jangkar untuk membantu proses evakuasi ibu dan bayinya agar ditangani secara medis. Pada waktu itu hanya 52 orang. Kita mengecek betul 52 orang di sana, terus tempat duduk sudah berjarak pada waktu itu. Terus untuk petugas gabungan langsung mengevakuasi ibu bayi ke rumah sakit. Lantaran pengalaman uniknya ini, sang ibu memberi nama bayinya sesuai dengan nama kapal yang ia tumpangi, yakni Feri Dharma Putra. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 korban tewas tenggelam di objek wisata Candi Sawah Lunto, Sumatera Barat dimakamkan. Untuk sementara waktu danau tersebut ditutup hingga hasil investigasi polisi selesai dilaksanakan. Suasana haru mewarnai pemakaman 5 korban tewas tenggelam di objek wisata Danau Tandike Kandis di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada Kamis siang.
4 orang korban yang terdiri dari satu keluarga dimakamkan di 2 luang lahat. Sementara 1 korban tewas lainnya atas nama Siska Rahayu dimakamkan di TPU berbeda. Atas insiden ini, Pemkot Sawalunto menutup objek wisata Camping Ground Kandis hingga penyelidikan polisi usai dilaksanakan. Pada hari ini kita dari Dinas Pariwisata kan sudah melaporkan ya, dan pihak Kapolres sedang melakukan pemeriksaan dan identifikasi tentang kejadian bencana tersebut. Untuk sementara kita tutup ya Pak ya, tempat wisata yang kejadian itu memang kita tutup. 5 wisatawan yang masih satu kerabat tewas tenggelam di wisata Camping Ground Kandis, Sawalunto, Sumatera Barat. Kelimanya tewas akibat dermaga di danau tersebut ambruk saat seluruh korban bersuah foto di atasnya. Salah seorang korban selamat pada peristiwa ini sempat mengabadikan kebersamaan mereka di atas dermaga dalam video amatir. Namun, sesaat usai video diunggah, dermaga yang diduga rapuh ini ambruk hingga menenggelamkan korban di danau. Dari Sawalunto, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemerkosaan anak di bawah umur oleh anak anggota DPRD Bekasi kembali menuai polemik. Keluarga tersangka menyatakan akan menikahkan korban dengan tersangka, sementara keluarga korban tegas menolak. Pemerkosaan anak berusia 15 tahun yang dilakukan seorang anak anggota DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat kembali bergulir. Kuasa hukum keluarga pelaku menyatakan akan menikahkan korban dengan tersangka. Inisiatif keluarga pelaku untuk menikahkan keduanya karena telah terjadinya perzinaan. Namun pihak keluarga korban menolak. Ada pernikahan di bawah umur ini, kita akan mencoba mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kota Bekasi kalau diizinkan. Dan ini dalam kondisi darurat. Jadi yang punya fatwa untuk bisa mengiyakan adalah Pengadilan Agama. Dari orang tuanya keberatan sebenarnya. Kenapa keberatannya? Pernyataannya adalah belum menikah saja anaknya sudah diperlakukan seperti yang kita ketahui lah ya, seperti itu. Jadi dari orang tua ini menyatakan keberatan kalau pernyataannya adalah untuk menikahkan anaknya dengan tersangka. Kasus pemerkosaan yang dilakukan anak anggota DPRD menyita perhatian publik. Kasus sempat mangkrak di Polres Bekasi Kota, namun atas desakan publik akhirnya pelaku menyerahkan diri. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Hanya karena sering mengompol, seorang paman di Tapanuli, Sumatera Utara tega menghabisi nyawa ponakannya. Inilah rekonstruksi penganiayaan seorang paman di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terhadap keponakannya sendiri. Penganiayaan terjadi lantaran korban sering buang air besar dan kecil dalam celana. Pelaku naik pitam dan menganiaya korban dengan balok kayu hingga tewas. Ironis, pelaku adalah adik dari ibu korban. Meski menyesalkan kejadian ini, kedua orang tua korban tetap memaafkan pelaku. Sedih kali lah Pak. Anak saya Pak, yang paling kecil dan saya itu Pak. Tapi abang memaafkan ini, ya, memaafkan ponakan. Memaafkan. Tapi keluarga juga Pak. Gak mungkin saya nggak maaf. Orang lain pun kita bisa maafkan. Apalagi keluarga sendiri. Darah daging nih, darah daging kali ini. Itu mertua, orang tua saya. Saya malu sebenarnya Pak. Nggak sanggup saya mertua saya datang kemari, malu saya sebenarnya. Meski orang tua korban memaafkan pelaku, namun proses hukum terhadap tersangka tetap berjalan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor di Medan, Sumatera Utara dibegal dan ditikam di tengah keramaian. Ironisnya warga yang berada di lokasi tidak berusaha menghalangi pelaku. Rekaman CCTV di simpang jalan Asrama Simpang Gaperta, Medan, Sumatera Utara Rabu pagi menampilkan seorang pengendara motor besar yang sedang berhenti ditikam pria tak dikenal di punggungnya. Meski mengalami beberapa luka tusukan, korban Agustinus Manik warga Jalan Penampungan, Helvetia bisa menyelamatkan diri. Namun pelaku berhasil membawa kabur motor korban.
Ironinya, tidak ada satupun warga yang berada di sekitar membantu meski kondisi jalan sedang ramai. Keretanya dilarikan di situ, begalnya di daerah situ sekitar jam 9. Nah, dia begalnya pakai apa deh? Pisau. Pelaku yang kabur masih diburu. Senjata tajam pelaku yang tertinggal di lokasi telah diamankan polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pria di Tangerang, Banten yang mengancam kurir COD atau cash on delivery dengan senjata tajam. Usai ditangkap, pelaku menyesali perbuatannya mengancam kurir. Jafar Sidik, pelaku pengancaman kurir dengan sebilah pedang menyesali perbuatannya usai ditangkap unit reskrim Polsek Ciputa Timur. Dari pengakuan pelaku, tindakannya dilakukan spontan lantaran emosi karena barang yang diantar kurir tak sesuai dengan pesanannya. Ini kamu ada rasa menyesal nggak dengan perbuatanmu? Sangat menyesal dan malu sekali. Malu? Dengan kepolisian. Dan sangat menyesal sekali dan berganti-ganti melakukan. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti bungkusan paket kosong, kaos pelaku, serta samurai yang digunakan pelaku saat mengancam sang kurir. Ketika dia memesan barang melalui online, kemudian barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dipesan. Kemudian dia mungkin spontanitas, marah, dan terjadi cekcok mulut dengan kurir setempat. Sebelumnya video ancaman pelaku viral di dunia maya setelah sang kurir merekam kejadian tersebut. Pelaku marah karena mendapati paketnya kosong dan hanya berisi kertas. Ia pun meminta uangnya kembali dan mengancam kurir dengan sebilah pedang. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Rizik Syihab divonis 8 bulan penjara atas kasus kerumunan massa di Petamburan. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Ais Pagi.